Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Rahasia langit malam. Mengapa warna biru? Pernahkah kamu menatap langit di siang hari, lalu bertanya-tanya, kenapa sih langit ini berwarna biru? Kenapa tidak merah, hijau, atau bahkan ungu? Pertanyaan sederhana seperti ini ternyata menyimpan cerita dan ilmu pengetahuan yang sangat menarik di baliknya. Nah, mari kita telusuri rahasia di balik warna biru langit, sebuah misteri yang telah membuat para ilmuwan terpesona selama ratusan tahun. Langit biru, apa sih sebetulnya? Bayangkan kamu sedang duduk di taman pada siang yang cerah. Langit di atas kepala kamu membentang luas, berwarna biru cerah. Warna itu terlihat begitu alami dan biasa, sehingga kadang kita lupa bertanya, apa yang sebenarnya membuat langit biru? Jawabannya ada pada cahaya matahari dan bagaimana cahaya itu berinteraksi dengan atmosfer bumi kita. Cahaya matahari, saat sampai ke bumi, sebenarnya terdiri dari berbagai warna sekaligus. Warna-warna ini kita kenal dari pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Semua warna ini merupakan bagian dari spektrum cahaya yang bisa kita lihat, masing-masing punya panjang gelombang yang berbeda. Tapi mengapa yang paling kita lihat di langit adalah warna biru? Cahaya dan spektrum warna. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita kenalan dulu dengan konsep spektrum cahaya. Bayangkan cahaya matahari seperti sebuah pita warna-warni. Setiap warna dalam pita itu adalah gelombang cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Panjang gelombang ini menentukan warna yang kita lihat. Misalnya, merah punya gelombang paling panjang, sedangkan ungu punya gelombang paling pendek. Nah, mata kita bisa melihat semua warna itu, tapi ketika kita melihat langit, kenapa yang dominan adalah warna biru? Ini karena atmosfer kita punya cara khusus dalam menyebarkan cahaya, dan proses ini dikenal dengan nama hamburan Rayleigh. Apa itu hamburan Rayleigh? Istilah hamburan Rayleigh mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya konsepnya sederhana. Bayangkan kamu punya sebuah lampu senter yang memancarkan cahaya putih, cahaya yang terdiri dari semua warna pelangi. Jika kamu menyorotkan senter itu ke sebuah gelas berisi air yang sangat jernih, cahaya akan langsung lewat tanpa banyak berubah. Tapi kalau kamu menambahkan sedikit bubuk halus atau partikel kecil ke dalam air, cahaya itu akan tersebar ke segala arah, dan warnanya mungkin berubah tergantung pada ukuran partikel dan panjang gelombang cahaya. Begitu juga dengan atmosfer kita. Atmosfer bumi penuh dengan partikel-partikel kecil, seperti molekul udara, debu, dan uap air. Ketika cahaya matahari masuk ke atmosfer, gelombang cahaya berinteraksi dengan partikel-partikel ini. Karena partikel-partikel ini jauh lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya, maka proses hamburan yang terjadi sesuai dengan prinsip hamburan Rayleigh. Mengapa warna biru yang tersebar? Menurut teori hamburan Rayleigh, cahaya dengan panjang gelombang pendek, seperti warna biru dan ungu, tersebar jauh lebih efektif daripada warna dengan panjang gelombang panjang, seperti merah. Kira-kira, hamburan ini berbanding terbalik dengan pangkat 4 dari panjang gelombangnya. Jadi, semakin pendek gelombangnya, semakin banyak dia tersebar. Karena itulah, warna biru yang memiliki panjang gelombang pendek lebih tersebar ke seluruh langit oleh partikel atmosfer, dan itulah yang membuat langit tampak biru. Tapi tunggu, kenapa tidak ungu? Kalau warna ungu punya panjang gelombang lebih pendek dari biru, kenapa kita tidak melihat langit berwarna ungu? Pertanyaan bagus. Jawabannya ada dua. Pertama, mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru dibanding ungu. Kedua,
cahaya ungu dari matahari itu sendiri lebih sedikit dibanding warna biru. Jadi, walaupun ungu juga tersebar, mata kita lebih banyak menangkap biru. Itulah sebabnya langit terlihat biru dan bukan ungu. Cerita di balik penemuan hamburan Rayleigh. Fenomena ini bukan hal yang baru ditemukan. Nama hamburan Rayleigh berasal dari seorang ilmuwan Inggris bernama Lord Rayleigh, atau nama aslinya John William Strutt, yang hidup di abad ke-19. Lord Rayleigh adalah seorang fisikawan yang sangat tertarik pada cahaya dan atmosfer. Pada tahun 1871, ia menerbitkan sebuah makalah yang menjelaskan bagaimana dan mengapa cahaya tersebar oleh partikel kecil di udara, dan dari situ muncul penjelasan ilmiah kenapa langit berwarna biru. Bayangkan bagaimana dia harus mengumpulkan data dan bereksperimen di masa tanpa peralatan elektronik dan komputer seperti sekarang. Dengan ketelitian tinggi, ia melakukan pengukuran dan pengamatan, lalu merumuskan teori yang hingga kini masih kita pakai. Langit senja, saat warna biru berganti merah. Kalau langit siang hari berwarna biru karena hamburan Rayleigh, kenapa langit saat matahari terbenam berubah menjadi merah atau oranye? Saat matahari mulai terbenam, cahaya harus melewati lapisan atmosfer yang lebih tebal. Akibatnya, cahaya biru dan hijau yang gelombangnya pendek sudah tersebar habis sebelum sampai ke mata kita. Yang tersisa adalah warna dengan gelombang panjang seperti merah dan oranye, sehingga warna itu yang kita lihat mendominasi langit sore atau senja. Analogi sederhana agar mudah dipahami. Bayangkan kamu sedang bermain-main di sebuah kolam renang yang sangat jernih. Ketika kamu menyalakan lampu senter ke dalam air, cahaya bisa menembus langsung dan kamu bisa melihat dasar kolam. Sekarang, bayangkan kamu mengaduk-aduk air dan membuatnya keruh dengan partikel-partikel kecil beterbangan. Cahaya dari senter itu akan tersebar ke segala arah, dan kamu tidak bisa melihat langsung ke dasar kolam karena cahaya tidak fokus. Atmosfer kita itu seperti air keruh tadi, penuh dengan partikel-partikel kecil yang menyebarkan cahaya. Warna yang tersebar itulah yang akhirnya kita lihat menghiasi langit. Aplikasi praktis hamburan Rayleigh. Pengetahuan tentang hamburan Rayleigh tidak hanya penting untuk menjelaskan warna langit, tapi juga punya aplikasi dalam teknologi dan ilmu pengetahuan lainnya. Misalnya, dalam dunia astronomi, hamburan ini penting untuk mengoreksi data pengamatan bintang dan planet. Dalam ilmu lingkungan, fenomena ini dipakai untuk memantau kualitas udara, karena partikel polutan akan mempengaruhi warna dan kejernihan langit. Selain itu, konsep hamburan Rayleigh juga dipakai dalam desain laser dan teknologi komunikasi optik yang menggunakan prinsip hamburan untuk mengatur transmisi sinyal. Mengajak kamu berpikir. Sekarang, mari kita renungkan bersama, jika atmosfer bumi kita berubah, misalnya karena polusi atau perubahan iklim, bagaimana warna langit bisa berubah? Apakah langit tetap biru, atau kita akan melihat warna yang berbeda? Fenomena sederhana seperti warna langit ternyata punya banyak cerita dan ilmu yang mendalam di baliknya. Setiap kali kamu menatap langit biru, ingatlah bahwa kamu sedang melihat hasil dari interaksi cahaya, udara, dan fisika yang menakjubkan. Menatap langit, mengagumi alam dan ilmu pengetahuan. Semoga cerita ini membuat kamu semakin mengagumi langit dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang bagaimana alam bekerja. Rahasia langit biru adalah contoh indah bagaimana ilmu pengetahuan bisa membantu kita memahami dunia sekitar, dan mengapa kita harus terus belajar dan bertanya. Menyelami sejarah penemuan, dari Newton hingga Rayleigh. Sebelum Lord Rayleigh merumuskan teori hamburan yang kita kenal sekarang, ada satu tokoh besar yang tak kalah penting, Sir Isaac Newton. Newton adalah ilmuwan pertama yang menunjukkan bahwa cahaya putih sebenarnya tersusun dari warna-warna berbeda. Pada abad ke-17, dengan menggunakan prisma,
Ia membuktikan bahwa cahaya matahari bisa dipecah menjadi spektrum pelangi. Ini adalah langkah awal untuk memahami warna langit. Bayangkan, tanpa penemuan Newton, mungkin kita tidak akan tahu kalau cahaya putih itu campuran warna. Namun, Newton sendiri tidak menjelaskan mengapa langit berwarna biru. Itu baru bisa dipahami setelah teori cahaya dan gelombang berkembang, terutama di abad ke-19. Teori gelombang cahaya dan pengaruhnya. Setelah Newton, para ilmuwan mulai memahami bahwa cahaya bukan hanya partikel, tapi juga gelombang. Konsep gelombang ini penting karena panjang gelombang menentukan warna. Salah satu ilmuwan penting dalam perkembangan teori ini adalah Thomas Young, yang lewat eksperimen celah ganda, double slit experiment, pada awal abad ke-19 menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat gelombang dengan pola interferensi. Kemudian, Lord Rayleigh, yang lahir pada 1842, mengembangkan teori tentang bagaimana gelombang cahaya tersebar oleh partikel-partikel kecil di udara. Ia menyimpulkan bahwa hamburan cahaya yang terjadi itu berbanding terbalik dengan pangkat 4 dari panjang gelombang, sehingga warna dengan gelombang pendek, seperti biru, tersebar lebih luas. Siapa sebenarnya Lord Rayleigh? John William Strutt, atau Lord Rayleigh, adalah seorang ilmuwan Inggris yang tidak hanya tertarik pada cahaya dan optik, tapi juga fisika umum dan akustik. Bayangkan hidup di zaman Victoria, tanpa alat canggih, dia menggunakan kecerdasan dan ketelitian luar biasa untuk memahami dunia. Lord Rayleigh memadukan teori matematika dengan eksperimen laboratorium untuk membuktikan hipotesisnya. Ia memeriksa bagaimana cahaya tersebar lewat berbagai medium dan mempublikasikan temuannya dalam jurnal ilmiah. Temuan Rayleigh menjadi dasar utama bagi ilmu optik atmosfer, yang kemudian membantu kita memahami fenomena seperti langit biru, warna merah saat matahari terbenam, dan bahkan warna putih awan. Deskripsi visual, bayangkan langit biru cerah. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan menutup mata. Bayangkan kamu sedang berdiri di padang rumput yang luas. Matahari bersinar cerah di atas kepala, dan langit membentang tanpa batas, berwarna biru cerah yang hampir seperti samudra di atas sana. Warna biru itu begitu murni, seolah-olah dicat dengan kuas raksasa oleh alam. Awan-awan putih kecil melayang dengan lembut, kontras sempurna dengan latar biru. Kamu merasa hangat oleh sinar matahari, dan ada ketenangan aneh saat menatap langit yang luas dan damai itu. Kenapa warna itu bisa menenangkannya? Karena biru sering dikaitkan dengan ketenangan dan kedamaian dalam budaya kita. Langkah-langkah proses hamburan Rayleigh. Untuk lebih memahami hamburan Rayleigh, bayangkan prosesnya seperti ini. Cahaya matahari masuk ke atmosfer. Cahaya putih dari matahari masuk ke lapisan udara bumi. Bertemu molekul udara di atmosfer. Cahaya berinteraksi dengan molekul udara dan partikel kecil yang tersebar di sana. Pecah menjadi warna, gelombang cahaya dengan panjang gelombang pendek, seperti biru dan ungu, tersebar ke segala arah oleh molekul-molekul ini. Mata kita menerima cahaya biru, karena warna biru tersebar paling efektif dan mata kita lebih peka terhadap biru, maka itulah warna yang paling dominan kita lihat di langit. Kisah para ilmuwan lain yang membantu memperdalam pemahaman. Selain Rayleigh, ada ilmuwan lain yang berperan dalam memperkaya ilmu optik atmosfer. Lord Tyndall adalah ilmuwan yang mengamati bahwa partikel kecil di udara dapat membuat cahaya tersebar. Fenomena ini sering disebut efek Tyndall. Eksperimen dan pengamatan Tyndall membantu membangun dasar bagi teori Rayleigh. Albert Einstein, sang jenius, juga terlibat dalam penjelasan tentang interaksi cahaya dengan molekul udara, yang kemudian membuka jalan bagi ilmu kuantum dan penjelasan lebih mendalam tentang sifat cahaya. Kenapa kita bisa melihat warna yang berbeda di langit pada waktu yang berbeda?
Warna langit berubah-ubah bukan cuma karena waktu, tapi juga kondisi atmosfer. Kalau kamu pernah melihat langit yang agak abu-abu atau kemerahan setelah hujan atau saat polusi meningkat, itu karena partikel di udara juga berubah. Partikel yang lebih besar, seperti debu atau polutan, akan menyebarkan warna merah dan oranye lebih dominan. Itulah kenapa langit terkadang terlihat berbeda, dari biru cerah sampai jingga kemerahan atau bahkan kelabu. Apa hubungan antara langit biru dan laut? Seringkali orang bertanya, kalau langit biru karena hamburan Rayleigh, kenapa laut juga berwarna biru? Ini pertanyaan yang menarik. Laut berwarna biru bukan hanya karena memantulkan langit, tapi juga karena air menyerap warna merah, kuning, dan hijau lebih banyak dibanding biru. Jadi warna biru lebih banyak dipantulkan dan tersebar di dalam air. Namun, ketika kita melihat laut yang sangat tenang, kita juga melihat pantulan langit biru. Jadi, warna biru laut itu perpaduan antara sifat air dan pantulan langit. Contoh sehari-hari yang mirip hamburan Rayleigh. Pernahkah kamu melihat lampu jalan yang tampak berkabut atau kabur di malam hari? Itu juga efek hamburan cahaya oleh partikel udara, terutama ketika udara penuh kabut atau polusi. Atau coba lihat kenapa asap dari api kecil terlihat berwarna biru tipis di siang hari? Itu karena partikel asap yang sangat kecil menyebarkan cahaya biru seperti halnya atmosfer. Fenomena-fenomena ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan menggunakan prinsip yang sama. Hamburan Rayleigh dalam teknologi modern. Teknologi saat ini juga memanfaatkan fenomena hamburan ini. Dalam komunikasi optik, misalnya, fiber optik memanfaatkan bagaimana cahaya menyebar dan dipandu dalam kabel kaca. Memahami hamburan cahaya penting untuk menjaga sinyal tetap kuat dan jernih. Di bidang penginderaan jauh, satelit dan alat pengukur kualitas udara menggunakan hamburan cahaya untuk menganalisa kondisi atmosfer bumi dan memantau polusi. Pertanyaan retoris untuk kita semua. Bayangkan, jika langit bisa berbicara, apa yang akan ia katakan tentang perubahan warna dan atmosfer yang terus berubah? Apakah kita sudah cukup menjaga bumi agar langit tetap biru dan bersih? Atau bagaimana jika suatu hari langit berubah warna karena perubahan besar di atmosfer? Apa yang bisa kita lakukan? Rangkuman, mengapa langit berwarna biru? Mari kita simpulkan. Warna biru langit disebabkan oleh hamburan Rayleigh, yaitu proses penyebaran cahaya oleh molekul dan partikel kecil di atmosfer. Cahaya biru tersebar lebih efektif karena panjang gelombangnya yang pendek. Mata manusia lebih peka terhadap warna biru, jadi itulah yang kita lihat dominan. Penemuan ini dirintis oleh para ilmuwan seperti Newton, Young, dan terutama Lord Rayleigh. Warna langit berubah-ubah tergantung kondisi atmosfer dan posisi matahari. Fenomena ini bukan hanya indah secara visual, tapi juga penting dalam teknologi dan ilmu pengetahuan.